Kakak beradik ini diundang bersamaan ke istana untuk menari tadi sangka. Keduanya seolah punya pemikiran yang sama. Tidak hanya gaun pesta yang mereka kenakan sama persis, bahkan musik pengiring yang diajukan adalah lagu yang sama. Sang adik melihat ini dan sangat marah, menuduh kakaknya menempatkan mata-mata untuk mencuri idenya. Tetapi sang kakak malah menuduh balik, menyalahkan adiknya memutarbalikkan fakta dan bertindak jahat lebih dulu. Kaisar melihat keduanya saling berdebat dan tidak mau mengalah, segera memerintahkan mereka menari masing-masing dengan musik pengiring. Setelah tarian selesai, baru akan dilihat siapa yang menjiplak siapa. Sang adik mendengar ini dan langsung merasa pasti menang. Karena dia adalah penjelajah waktu dari abad ke-22 meskipun kakaknya menjiplak pakaian dan lagu tariannya. Memangnya kenapa, dia tidak percaya kakaknya bisa tahu gerakan tarian ini tapi dia tidak tahu kalau kakaknya lebih menakutkan. Dia sebenarnya adalah orang yang terlahir kembali setelah mati satu kali di kehidupan sebelumnya. Wanita itu adalah putri sah dari kediaman Markis. Tapi karena ditipu oleh suaminya, dia kehilangan kehormatannya sampai saat wanita licik dan suaminya berdiri bersama di depannya. Wanita itu baru sadar bahwa keduanya sudah lama bersekongkol, dan suaminya juga setuju menikahi wanita itu demi mendapatkan dukungan dari kediaman Markis. Sebelum meninggal, wanita itu bertanya dengan sedih kepada suaminya, mengapa memilih wanita licik itu. Wanita licik itu mendengarnya, maju dan memberitahu jawabannya dia berasal dari masa depan. Tetapi karena masyarakat monarki sialan ini, dia selamanya berada di bawah wanita itu. Jadi agar bisa meraih kesuksesan, dia harus membunuh wanita itu mengingat kita bersaudari. Aku akan mengantarmu untuk terakhir kalinya. Ternyata begitu seperti itulah wanita itu meninggal di bawah tembakan senjata api wanita licik, dalam keadaan kesal dan menyesal. Namun, mungkin karena belas kasihan langit, dia terlahir kembali pada hari wanita licik itu kembali ke kediaman. Di kehidupan ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, pasti akan membuat pria brengsek dan wanita licik itu membayar harganya. Kemudian, wanita itu datang ke aula depan, menghentikan ibunya yang akan meminum ramuan obat karena ramuan ini sudah diberi racun kronis tak berwarna dan tak berbau oleh wanita licik. Obat ini beracun. Kalau diminum bisa mati. Mendengar ini, wanita licik itu bukannya takut, malah menunjukkan senyum penuh makna. Karena dengan teknologi saat ini yang hanya bisa menguji racun dengan jarum perak, mustahil mendeteksi racun dalam ramuan itu. Tetapi wanita yang terlahir kembali ini mana mungkin bermain sesuai aturan, dia mencabut tusuk konde perak dari kepala wanita licik itu, dengan yakin menyatakan, jika nanti terbukti ramuan ini tidak beracun, dia bersedia menerima hukuman keluarga. Tetapi jika beracun, wanita licik itu juga harus menerima hukuman yang sama. Wanita licik itu sangat percaya diri dengan racunnya, dan langsung menyetujuinya. Tak disangka, detik berikutnya ekspresinya berubah drastis karena tusuk konde perak yang dikeluarkan dari mangkuk sudah menghitam sebagian besar. Kamu tidak akan pernah menyangka, saat aku menerima mangkuk sup tadi. Aku mengambil kesempatan untuk menaruh racun. Ingin mencelakai ibuku dengan kedok berbakti? Tidak mungkin lagi, memangnya kenapa kalau penjelajah waktu, Ouyang, di kehidupan ini, aku pasti akan menginjakmu, membuatmu tidak punya jalan keluar. Sang ayah yang melihat ini ingin membela, tapi tidak berdaya. Hanya bisa melihat wanita licik itu dipukuli hingga kulitnya terkelupas dan dagingnya terlihat setelah menerima pukulan. Wanita licik itu tidak putus asa. Dia ingin tampil menonjol di perjamuan kerajaan berikutnya, menginjak-injak wanita itu dengan kejam. Untuk membalas dendam hari ini tapi dia tidak tahu, wanita itu sudah menyiapkan rencana. Dia ingin di perjamuan kerajaan itu, benar-benar menjatuhkan wanita licik ke jurang tak berdasar. Segera tiba hari perjamuan para putri bangsawan diundang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Melihat pakaian keduanya yang sama, semua orang langsung gempar tetapi wanita licik itu sama sekali tidak panik. Karena tarian yang akan dia tampilkan adalah tarian modern, dia tidak percaya wanita itu bisa menari seperti itu. Tak disangka, gerakan wanita itu selanjutnya langsung membuatnya ternganga. Dia menarikan tarian yang seharusnya ditarikan wanita licik itu terlebih dahulu, dan menari dengan sangat sempurna. Melihat ini, permaisuri juga memuji wanita itu. Ini pertama kalinya dia melihat pertunjukan baru yang membuat orang tanpa sadar ingin ikut menari. Segera penampilan wanita itu selesai. Semua orang bertepuk tangan. Kaisar juga sangat puas sementara wanita licik yang tidak tahu apa-apa sedang menyerahkan musik pengiringnya kepada musisi-musisi melihatnya dan langsung bingung. Kenapa ini sama persis dengan milik wanita tadi? Tapi karena sudah begini, dia tidak punya pilihan. Hanya bisa memberanikan diri mulai memainkan musik. Ketika Kaisar melihat tarian wanita licik itu, dia langsung murka besar. Langsung menghentikannya. Hou Yuyao, jelaskan pada beta, kenapa tarianmu sama persis dengan yang baru saja ditarikan Waner? Saat ini, wanita licik itu panik. Dia berteriak, tidak mungkin. Partitur musik ini bukan dari zaman ini, bagaimana mungkin wanita itu tahu? Saat itu, permaisuri bertanya dengan marah apakah wanita licik itu tahu kesalahannya. Tak disangka, wanita licik itu sangat berani. Menuduh permaisuri bicara omong kosong kemudian berjalan ke depan wanita itu. Menuduhnya menjiplak pakaian, musik, dan tariannya. Wanita itu mendengarnya dan langsung menamparnya. Menyatakan bahwa wanita licik itu tidak menghormati kakak perempuannya. Dia tidak mau mempermasalahkannya. Tapi sekarang dia berani membantah yang mulia permaisuri. Dia pantas dipukul. Wanita licik itu masih ingin membantah. Hasilnya, dia ditampar lagi. Sang ayah yang melihat ini takut wanita licik itu dipukuli sampai bodoh. Segera menariknya ke tengah, menyuruhnya meminta maaf kepada yang mulia permaisuri. Tak disangka, wanita licik itu tidak peduli.
hanya terus-menerus mengatakan wanita itu menjiplaknya, memohon kaisar dan permaisuri memberinya keadilan. Jika memang Yu Yao menjiplak kakak, mengapa dia membiarkan kakak menarikan tarian itu lebih dulu, dan setelah saya naik ke aula, menarikan tarian yang sama persis dengannya, membuat diri saya dicurigai. Juga, sebelum masuk aula hari ini, kakak jelas melihat pakaian yang saya kenakan sama persis dengannya, tapi tidak berkata apa-apa. Saya akui, sebelum masuk aula, saya memang melihat adik mengenakan pakaian yang sama persis dengan saya. Ayah, kebenaran belum terungkap, keputusan suci yang mulia belum ditetapkan. Anda sekarang sudah mendidik putrimu, bukankah ini terlalu dini? Oh, Yang Mulia Kaisar, hamba gagal mendidik putri hamba, membiarkannya dalam upacara besar ini. Menipu Kaisar dan menghina adiknya, mempermainkan semua orang. Mohon Yang Mulia Kaisar mengampuni Tuan Hou. Yang Mulia saja tidak bilang Waner menipu Kaisar. Kenapa Anda hanya karena beberapa kata dari putri kedua, sudah menetapkan kesalahan Waner? Yang Mulia Permaisuri, maafkan Yu Yao bicara terus terang Anda sebagai bibi kakak. Jika kakak melakukan kesalahan, Anda bisa membelanya, tapi Yu Yao sejak kecil yatim piatu. Jika hari ini difitnah, bagaimana saya bisa membela diri? Adikku, aku sebenarnya memikirkan hubungan persaudaraan kita. Tidak ingin berdebat denganmu, tapi kamu malah semakin keterlaluan. Tanpa bukti apapun, berani menuduh Yang Mulia Permaisuri, Hou Qingwan. Tadi di luar aula, kamu jelas melihat kita memakai pakaian yang sama persis. Tapi tidak bilang, malah merancang menari sebelum aku. Membuatku malu. Kamu tidak mau berdebat denganku. Bukankah karena kamu merasa bersalah? Dia sebelum masuk aula membiarkanku melihat pakaiannya. Pertama, ingin membuat semua orang berprasangka, menganggap pakaian itu miliknya. Kedua, dia ingin membuatku mundur dari kompetisi sebelum masuk aula. Hou Qingwan, kamu bicara omong kosong. Kamu memutarbalikkan fakta.